Mazmur 16 ayat 1-11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini bagaimana Daud sampai bisa mengeluarkan suatu pernyataan yang menunjukkan kedewasaan seorang Kristen yang sejati, di mana dia dapat berkata bahwa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, bahwa aku berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Daud tahu bahwa kebaikan dia hanya bisa dapatkan ketika dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia dapat berkata demikian karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 dan 4 menunjukkan tentang pentingnya persekutuan yang baik ada di dalam kumpulan orang percaya, membangun persekutuan dengan Tuhan. Di ayat 3 dan 4 berkata, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Daud suka bersekutu dengan orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dalam bibirku. Daud betul-betul menjaga persekutuannya supaya dia hanya membangun persekutuan dengan Tuhan dan umat Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, memang kita tidak sempurna di dalam persekutuan kita, komunitas kita. Tetapi kita harus bersukacita dalam persekutuan orang-orang kudus atau orang-orang beriman. Seperti Daud katakan, bukan kita justru lebih senang persekutuan dengan orang-orang dunia. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14-18 berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu Saudara, kita adalah bait Allah. Ya, tubuh kita ini bait Allah. Allah bertata di dalam kehidupan kita. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata Daud bisa berkata bahwa dia hanya mendapatkan kebaikan di dalam persekutuan di dalam Tuhan, yaitu karena Daud memulai dengan apa? Membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan orang-orang percaya, orang-orang beriman. Memang Bapak Ibu Saudara, hari ini dunia memerlukan kesaksian kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya. Tetapi ingat, ketika kita ada di tengah-tengah dunia, kita harus berhati-hati untuk tidak mencintai dunia. Catat baik-baik. Kita ada di tengah-tengah dunia, tapi jangan sampai kita mencintai dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu kehidupan, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang percaya itu adalah orang yang bukan hanya
percaya firman Tuhan, KTP-nya Kristen, tidak. Tetapi orang percaya yang sesungguhnya sejatinya adalah dia mengerti kehendak Tuhan dan dia melakukan apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam hidupnya, yaitu di mana kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Daud suka dengan orang-orang yang ada di dalam persekutuan seperti ini. Sehingga pada akhirnya tadi kita temukan di ayat yang kedua bahwa ternyata Daud bisa berkata bahwa dia memperoleh kebaikan itu yaitu daripada Tuhan saja. Saudara, ini menunjukkan orang Kristen sejati bahwa dia tidak butuh apa-apa lagi. Dia hanya butuh Tuhan di dalam hidupnya. Dia hanya butuh kalau Tuhan pimpin hidupnya, dia aman. Itu tingkat kedewasaan Kristen yang sejati. Bahwa yang dia inginkan hanyalah dekat dengan Tuhan. Sehingga saudara, ada satu pujian Kristen yang berkata bahwa di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi kalau Yesus pimpin hidupku? Fanny Crosby, seorang wanita buta yang menuliskan lagu tersebut, buta dari usia 3 bulan karena malpraktek dokter, sampai dia menutup usia, dia tetap buta. Tapi dia berkata bahwa apa yang kurang lagi di lirik nyanyiannya? Kalau Yesus pimpinku, diberi damai surgawi, ya, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikanku. Dari sini kita belajar bahwa kita akan betul-betul dapat berkata, saya hanya butuh Tuhan. Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan yang baik ada di kumpulan orang-orang percaya, dan pada akhirnya kita bertumbuh dan kehidupan kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.